from the journey, the most dangerous journey on earth. 8 jam kemudian kita tiba di dalam kandungan. Nah, disitulah sel ini baru aman. Itu pun ibu belum tahu kalau dia sudah hamil. Saudara, 14 jam berikut sejak hubungan seks itu terjadi. Jadi belum genap 24 jam. Maka sel pertama kita jadi manusia cuma 1 titik, 1 sel. Itu pecah jadi 2. Menit-menit berikut, saudara. Sel itu pecah jadi 4, selalu 2 kelipatnya. 4, 8, 16, 32, 64, 128, terus begitu. Nah, 8 hari kemudian, foto itu dicepret lagi. Bentuk kita masih jeleknya minta ampun. 8 hari kemudian. Ya, bentuknya itu enggak rata. Onde-onde masih lebih cantik, saudara. Lu benar saya lihat di film foto itu, aduh jelek sekali. Itu 8 hari. Ibu belum sadar kalau dia hamil. Belum. Sel terus pecah, saudara. Maka bulan pertama, kepala yang dibentuk lebih dulu. Saya lihat gambar itu, kecebong masih lebih cakep dari kita. Waktu kita baru umur berapa hari dalam kandungan itu. Terus, 3 bulan baru selesai pembentukan. Bulan keempat dalam kandungan itu baru pertumbuhan. Hebat sekali Tuhan kita. Terus, umur kandungan 4 bulan. Ternyata semua kita sudah bisa hisap jari di dalam kandungan itu. Maka itu semua bayi kenapa otomatis bisa? Karena diajar oleh Tuhan saat dalam kandungan umur 4 bulan. Sudah hidup. Maka itu sangat jahat kalau ada orang menggugurkan kandungan. Sangat jahat. Dan dia kejam betul. Janji engkau, jangan sampai kau membunuh manusia itu. Tuhan benci betul abortion. Sangat benci. Kalau gak suka ada yang mau, jangan dibuang. Maka itu jangan kau ada free sex dalam hidup. Nah, 9 bulan 10 hari. Kalau jam itu belum ada USG. Ya, untuk memfoto bayi dalam kandungan. Gak ada orang tahu. Dari minggu pertama sampai 30 minggu, 38 minggu, sampai 40 minggu. Sudah jadi manusia sempurna. Gak ada yang tahu. Bagaimana jadinya dalam kandungan. Itulah saya katakan the greatest miracle on earth. Yang bukan dalam istilah rohani. Lalu lahir seorang manusia. Yang begitu menarik, menyenangkan, cute dan segala macam. Kok bisa? Percaya kalau ini the greatest miracle on earth? Bayangkan. Nah, di sini bedanya manusia dengan binatang. Semua anak binatang tidak pernah punya purpose dan destiny. Binatang itu dilahirkan cuma punya satu tujuan, untuk dimakan binatang yang lain. Juga kita makan sewaktu-waktu. Betul nggak? Tapi kalau manusia lahir bukan untuk dimakan yang lain. Kita punya purpose, kita punya destiny. Ini yang Tuhan buat. Jadi ketika Tuhan menjadikan kita dari daging dan dari roh. Maka itu saya kemarin cerita pada 2 keluarga yang sama-sama. Saya selalu berkata kepada orang tua, nanti kalau engkau punya anak, engkau akan lihat. Orang tua supaya engkau bisa sayang anak-anak. Saya punya hobi, saudara. Saya itu suka memperhatikan anak tidur. Semua anak-anak yang sedang tidur, itu innocent betul-betul. Di wajah mereka kelihatan luar biasa. Hobi saya suka memperhatikan anak sedang tidur. Di situ saya lihat mereka begitu peace dalam Tuhan. Kalau sudah gede-gede tidur kurang ajar. Itu aja sudah beda. Ngerti kata ini? Kalau lihat anak kecil tidur itu, aduh saudara. Betul-betul peaceful di wajah mereka. Kenapa? Karena papa jaga di situ. Hari Jumat malam di keluarga hamba Tuhan namanya Rudi. Kami datang sudah malam, hampir jam 12. Mereka punya 2 anak. Yang satu umur 11 tahun. Yang adiknya saya beberapa tahun. Saya khususkan masuk ke kamar mereka. Saya cuma perhatikan.
Dan langsung saya bisa ngomong, ini kurang ini bagaimana. Melihat anak tidur itu menyenangkan sekali. Ayo kita belajar dari itu. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Jadi Tuhan ingin yang menikah itu satu roh, katakan amin. Karena lahir keturunan ilahi. Saya tanya, Papa dari mana kau ikut punya anak bersama kami? Yang menikah kami, itu rohnya tadi. Bukankah Tuhan yang esa, yang satu menjadikan manusia itu laki dan perempuan dari daging dan dari roh. Daging kawin dengan daging, lahir daging. Maka itu buat Tuhan suku tidak perlu dipermasalahkan. Saya ingin berkata, di Indonesia ada 2 suku yang paling kejam. Ayo kita bertobat dalam hal ini. Mereka akan merendahkan suku yang lain. Orang tua Tionghoa dan orang tua Batak akan marah kalau anaknya nggak dapat sesukunya. Kejam sekali. Betul atau tidak? Coba jawab. Dan itu salah. Siapa berkata orang Batak paling baik, orang Tionghoa paling baik? Sehingga anak-anak kita nggak boleh nikah dengan suku yang lain. Ingat, Tuhan tidak mempermasalahkan masalah warna kulit dan suku. Kenapa? Dengar. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah berikan kepada manusia adalah hak untuk lahir. Saudara, suatu hari saudara punya uang $10.000, tiba-tiba beli kacang semua. Tuhan gak akan marah, cuma heran. Ngapain 10.000 beli kacang semua? Dia gak urusan, terserah kamu, cuma dia heran saja. Suatu hari saudara punya ide, beli sepatu tapi tumitnya di tengah. Tuhan cuma geleng-geleng. Kenapa kamu? Itu hakmu. Apa saja Tuhan gak pernah nyampuri. Tapi ketika kita mau dilahirkan, apakah Tuhan pernah memberi pertanyaan, kamu milih lahir dengan bangsa apa? Jawab. Iya atau tidak? Enggak. Dia yang memilihkan kita jadi kulit apa. Maka itu terkutuklah orang yang masih membedakan warna kulit, saudara. Itu jahat. Betul? Dengarkan ini. Maka itu besok kalau saudara punya anak, jangan bicara masalah suku. Tapi roh harus kita bicarakan serius. Karena kalau roh kawin dengan roh, akan lahir roh. Nah inilah menjadi godly offspring atau tidak tergantung kita anak-anak Tuhan menikah dengan siapa. Saya pakai istilah umum saja. Kalau saudara penuh Roh Kudus, lalu engkau pacaran dengan orang yang belum penuh Roh Kudus seperti roh kuda, lalu kamu kawin, anaknya roh apa nanti? Ngerti istilah ini? Roh apa Pak Gembala? Roh apa nah itu? Roh kadal jadinya nanti itu. Udah gitu aja. Maka ini yang harus diurus. Bukan warna kulit. Rohnya sama atau tidak. Karena kan lahir keturunan ilahi. Keturunan orang benar. Dengarkan. Ingat kalimat ini. Dengar dan ingat. Kekayaan. Ya. Yang terbesar. Dan kekayaan yang sesungguhnya. The real wealth. Itu bukan uang. Bukan surat berharga. Surat deposito atau saham atau apa. Tidak. Kekayaan sesungguhnya adalah. Kalau saudara punya anak-anak. Dan semuanya takut akan Tuhan. Betul, itulah kekayaan. Kau akan bahagia. Apalagi kalau tadi terjadi dalam keluargamu. Nama-nama keturunanmu, anak cucumu tidak akan ditiadakan di hadapan Tuhan. Itulah kekayaan yang luar biasa orang tua. Adik-adik dengar. Kalau engkau menikah nanti, kekayaan bukan berapa rumahmu, bukan berapa banyak mobilmu, berapa juta uangmu. Tapi kekayaanmu adalah kalau engkau punya anak-anak yang semuanya takut akan Tuhan. Anak-anakmu jadi orang-orang hebat di bumi ini. Mengerti? Nanti pulang baca Kejadian pasal 6. Ya, Kejadian 6. Seluruh pasal itu saudara baca. Kisah Noah. Itulah pertama kali Tuhan berfirman dengan tegas soal tidak boleh kawin campur. Bukan karena sukunya, tidak. Dalam pasal 6 Tuhan marah karena mereka anak-anak Tuhan. Birahi. Jatuh cinta kepada anak-anak dunia ini, anak-anak manusia. Kata giant,
pada pasal itu bukan positif.